Halo, selamat sore Tribuners. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Nah, Tribuners, seperti biasa di Bincang Kesehatan ini kita akan mengulas seputar penyakit, bagaimana cara mengatasinya, dan tentu saja bagaimana cara mencegahnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyakit muntaber pada anak bersama dengan Dr. Roro Rukmi Windy Perdani dari Hermina Lampung. Halo, Dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dok? Di ruang praktek, Mbak Dini yang cantik, cerah sekali hari ini. Iya, lampunya, Dok, cerah, Dok. Di Hermina ya, Dok ya? Iya, Mm-mm. Iya dok, kita langsung aja dok ya. Hari ini kita mau ngobrol soal muntaber pada anak ya dok ya. Nah itu iya, sebenarnya muntaber ini penyakit yang gimana ya dok ya? Sama nggak sama diare? iya. Eh, Gini ya, muntaber itu kan muntah dan berak ya, Mm-mm. bahasa awamnya. Jadi sebenarnya itu merupakan gejala, bukan nama penyakit ya. Kalau nama Mm-mm. penyakitnya namanya gastroenteritis ya. Mm-mm. Nah, diare itu juga gejala. Jadi bagian dari gejala gastroenteritis. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau misalnya disebut sama apa enggak, ya sebenarnya itu tidak sama. Karena yang satu penyakit, yang satu itu gejala. Gitu. Mm-mm. Iya. Oh jadi muntaber itu dia bukan penyakit ya dok ya, tapi gejala ya? Ya, bukan nama penyakit ya, Mm-mm. tapi nama gejala. Kan Mm-mm. gastro itu kalau bahasa anatominya itu adalah lambung. Enter itu apa enteral gitu ya. Itu Mm-mm. usus. Jadi itis itu gastroenteritis. Ada belakang Mm-mm. is itu artinya menandakan radang. Nah, Mm-mm. radang itu bisa karena infeksi, bisa non-infeksi. Tapi dalam kasus gastroenteritis ini kita cenderung kepada yang infeksi. Nah, jadi Mm-mm. gastroenteritis itu gejalanya nanti bisa muncul berupa muntah ya, bisa juga itu diare ya. Nah, diare itu atau tadi ya, maksudnya kan muntaber. Bernya itu bahasa awamnya mohon maaf berak gitu ya. Itu kan Mm-mm. buang air besar ya. Nah, Mm-mm. tapi di sini ada kekhasan ya. Yang dimaksud di sini adalah diare sebenarnya. Diare itu artinya definisinya adalah buang air besar ya yang frekuensinya lebih dari sama dengan 3 kali dalam 24 jam atau konsistensinya lebih cair dari biasanya. Jadi kita mempertimbangkan wujud atau kepadatan feses atau BAB itu di hari-hari sebelumnya atau biasanya. Kalau dia lebih cair ya, lalu frekuensinya dan atau ya, maksudnya bisa salah satu, bisa juga dua-duanya itu ada gitu ya. Mm-mm. Eh, Frekuensinya lebih dari 3 kali ya atau sama dengan 3 kali sudah masuk ke dalam kategori diare kan. Nah, gejala muntah, gejala diare, mungkin juga ada gejala lainnya misalnya sakit perut misalnya ya. Itu Mm-mm. juga masuk ke dalam gejala-gejala penyakit yang namanya gastroenteritis gitu. Oh, heeh. Oke deh, berarti kita Mm-mm. akan bahas soal gastro ini dok ya, karena dia yang penyebab dari apa, yang gejalanya muntaber ini. Merupakan sakitnya ya. Mm, iya. Nah, gastro ini itu dia kenapa kok anak-anak ini kok bisa kena si gastro ini dok? Gastroenteritis ya. Heeh, heeh. Karena gini, tadi kalau kita bagi ya, Mm-mm. itu bisa karena infeksi, bisa karena bukan infeksi ya. Mm-mm. Infeksi itu artinya ada eh, organisme, dalam hal ini bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit ya, yang Mm-mm. masuk ke dalam saluran cerna Mm-mm. yang menimbulkan gejala tadi ya, apakah muntah, apakah demam, apakah mual, apakah sakit perut, apakah diare gitu ya. Mm-mm. Nah, sedangkan yang non infeksi tidak ada organisme itu ya. Jadi karena apa dong? Bisa karena misalnya makanan yang mengandung zat-zat yang menyebabkan seseorang itu alergi misalnya. Nah, jadi Mm-mm. proses alergi itu bisa menyebabkan diare misalnya ya wujudnya. Terus bisa juga misalnya eh,
intoleransi ya, intoleransi itu tidak toleran. Kan kita kalau bahasa awamnya tidak toleran itu nggak bisa mentoleransi, nggak bisa menerima gitu ya. Nah, misalnya nggak bisa, tapi kalau dalam hal saluran cerna, intoleransi itu bukan terhadap orang, tapi terhadap zat yang ada di susu, namanya laktosa. Nah, jadi kita sebut intoleransi laktosa. Jadi bisa karena infeksi, bisa karena bukan infeksi, ya, begitu. Mhm. Iya dok, tadi kan infeksi kan tadi kalau nggak salah dokter bilang karena parasit itu ya, parasit ya dok ya, masuk Ya, ke dalam bakteri, saluran virus, cerna. Itu masuknya betul. dia gimana dok? Lewat makanan kah atau lewat Ya. apa gitu dok? Iya, jadi bisa jadi lewat makanan yang terkontaminasi. Contohnya Mhm. apa ya? Contohnya tifoid ya. Tifoid itu Mhm. bisa nyebabin kalau tifoid tepatnya bukan gastroenteritis ya, tapi enteritis karena dia di usus tempat bertumbuh kembangnya kuman itu. Ya, jadi eh, apa lewat makanan yang ada kumannya gitu. Bisa juga misalnya lewat air yang ada virusnya ya, Mhm. menyebabkan gejala gastroenteritis atau gejala diare ya yang disebabkan oleh rotavirus misalnya, atau misalnya kita misalnya tidak mencuci tangan sebelum makan sehingga di tangan itu misalnya kita habis menyentuh yang benda-benda ada kuman yang nantinya bisa masuk ke dalam saluran cerna, bisa juga seperti itu ya. Jadi banyak sih caranya, intinya, tapi memang cara-cara itu melewati apa, sesuatu yang kita makan ya, karena kan namanya juga tempatnya di saluran cerna, berarti kan itu ada di makanan ya gitu. Mhm. Oh, berarti Mm-mm. mungkin anak-anak yang suka jajan sembarangan kali dok ya, bisa ke sini ya dok ya? Iya nggak sih? Ya mungkin bukan sembarangan, mungkin istilahnya itu kurang bersih, kurang higien ya Mhm. gitu. Heeh. Iya. Iya. Nah, selain gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi itu dok, itu mungkin ada gejala kayak demam atau apa gitu dok? Ya, jadi bisa juga ya gejalanya itu juga demam ya, terus mual ya, Mhm. seperti itu. Jadi karena demam itu sebenarnya tanda dari salah satu tanda infeksi ya, karena organisme tadi apakah virus, bakteri maupun parasit itu menyebabkan tubuh kita ini berespon mengeluarkan zat yang bisa akhirnya nanti menimbulkan demam seperti itu. Jadi bisa Mhm. bisa muncul seperti itu. Nah, wujud dari buang air besarnya itu sendiri bisa macam-macam ya. Misalnya buang air besar ya dengan lebih banyak air ya. Mhm. Tidak ada misalnya kotorannya atau kita sebut dengan bahasa ampasnya gitu ya. Tapi Mhm. ada juga yang air disertai ampas misalnya begitu ya. Tapi ada juga yang selain air disertai ampas, ada juga lendir, ada juga darah. Kita memang harus menanyakan karakter dari buang air besarnya itu seperti apa. Mhm. Wujudnya, warnanya, baunya juga bahkan bisa kita tanyakan. Karena misalnya kalau karena alergi, maaf bukan alergi, karena intoleransi laktos yang tadi saya katakan sebelumnya, itu baunya itu berbau asam karena laktosa tadi ya yang ada di susu itu tidak bisa dipecah gitu ya, sehingga nanti dia menumpuk di dalam usus lalu diragikan oleh kuman-kuman di usus, jadi kayak kita buat roti ya diragikan, nah nanti berbaunya itu berbau asam karena dia sifatnya asam. Nah jadi memang gejala-gejalanya itu memang berbeda-beda tergantung apa penyebabnya, kayak misalnya buang air besar yang disertai lendir itu bisa karena virus misalnya ya, atau bakteri. Tapi kalau misalnya karena darah misalnya, ada lendir, ada darah misalnya, itu bisa karena kuman-kuman khusus ya, yang kuman itu memang menyebabkan perlukaan yang berat di mukosa usus atau di permukaan dalam usus, itu namanya mukosa, sehingga nanti ada perdarahan. Misalnya apa kumannya namanya bakteri ya, dalam hal ini namanya bakteri misalnya yang disebut dengan Escherichia coli atau disingkat dengan E. coli misalnya. Jadi E. coli itu jenis misalnya yang eh, apa ada yang namanya disingkatnya EPEC, EPEC gitu ya, ETEC, ETEC ya. Nah jadi
itu bisa menyebabkan berdarah. Sementara itu misalnya eh, penyebab lain, kolera. Mungkin kalau tahun-tahun sebelum-sebelumnya ya sudah lama, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya. Yang namanya kolera itu mungkin masih sering ya, 20-30 tahun yang lalu deh. Nah, Mm-mm. itu wujudnya kalau orang awam membahasakan BAB itu seperti air cucian beras. Jadi dia putih apa? Ya seperti cucian beras. Pernah ya kalau kita nyuci beras ada warnanya kayak putih gitu ya. eh, Bekas cuciannya itu. Nah, jadi bukan misalnya air ada ampasnya kuning, ada lendirnya, tapi kalau kolera itu khas seperti air cucian beras, misalnya begitu ya. Nah, jadi kita itu dapat menduga penyebabnya itu juga dari karakter dari feses ya atau buang air besarnya itu bagaimana gitu. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Nah ini gastro ini kalau dibiarin bahaya nggak sih dok ke anak ini? Bahaya karena gini, yang kita khawatirkan dari kasus gastroenteritis ya adalah dehidrasinya ya, Mm-mm. dehidrasi. Yang kedua memang tentu saja misalnya penyebaran kuman ya. Karena bisa juga itu kuman menyebar kemana-mana ya, masuk ke aliran darah, masuk kemana-mana gitu, termasuk ke organ-organ vital kita gitu ya, seperti otak gitu ya. Nah, tapi kalau yang pada umumnya gitu ya, itu dehidrasinya yang betul-betul kita harus pantau. Karena Mm-mm. eh, dehidrasi itu diakibatkan muntah yang bisa terus-menerus sehingga kita kalau muntah, kalau diare biasanya kita akan mengganti dengan minuman, biasanya dengan oralit gitu ya. Bahkan oralit ini tidak bisa masuk. Terima kasih ya. Karena eh, muntah gitu kan. Nah, sementara itu cairan tetap keluar kan ketika muntah, ketika buang air besar juga kan terus-terusan, bahkan bukan hanya cairan. Elektrolit pun akan dikeluarkan. Nah, akhirnya bisa terjadi dehidrasi. Mm-mm. Dehidrasi itu kalau masih di awal-awal dia masih ringan. Tapi kalau terus-terusan, apalagi muntahnya terus-menerus dan banyak, buang air besarnya juga terus-menerus dan banyak, itu bisa ke sedang bahkan sampai ke berat. Nah, dehidrasi berat itu bisa merusak ginjal ya, karena tidak ada eh, apa namanya kurang cairan seperti itu. Mm-mm. Ginjal menjadi rusak. Nama bahasa kedokterannya kita sebut dengan akut kidney injury atau AKI. Lalu bisa juga asidosis ya, jadi perubahan kadar asam basa di dalam darah. Lalu bisa juga kepada penurunan kesadaran karena dia dehidrasi, bahkan bisa shock. Ya, shock itu kurangnya aliran darah ke organ-organ di dalam tubuh kita. Yang bahkan terburuknya akhirnya kalau tidak tertolong bisa menyebabkan kematian Oh sampai gitu. meninggal Jadi bisa memang dok ya? Heeh. bisa. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati ya untuk kasus gastroenteritis ini. Ya memang banyak kasus-kasus juga yang ringan, yang Mm-mm. bahkan kalau dia penyebabnya virus, bisa dia sembuh sendiri dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari ya. Tapi ada juga yang menjadi berat seperti itu. Makanya kita juga tetap waspada. Ya, kita sebagai orang tua memang lebih memantau kepada tanda-tanda dehidrasi. Ketika anak jatuh, misalnya dia dehidrasinya awalnya ringan. Ringan itu misalnya anak itu kalau nangis masih keluar air mata, Mm. lalu kalau kencing ya masih sering gitu ya. Nah, bisa jadi dia jatuh ke dalam kondisi yang sedang. Misalnya air matanya udah nggak terlalu banyak ketika nangis. Anaknya itu tampak kering bibirnya. Kalau dikasih minum tuh kayak rakus gitu ya, kayak kehausan gitu. Nah, kalau dehidrasi berat itu bahkan anaknya itu sudah lemas sekali, bahkan nggak berdaya ya. Jadi misalnya kita kasih minum atau apapun tidak respon ya. Nah, jadi orang tua sangat luar biasa perannya di dalam memantau derajat dehidrasi. Karena dokter tentunya juga belum menyarankan atau membolehkan untuk dirawat di rumah jika dehidrasinya ringan, gitu ya. Tapi kalau sedang, itu sebaiknya memang direhidrasi dengan infus ya. Kalau rumah sakit, saya rasa di Lampung belum ada ya one day care ya.
Ada namanya istilah one day care itu untuk perawatan 1 hari itu di beberapa kota besar misalnya sudah ada. Itu bisa dia dipantau dulu tuh. Kalau baik sudah terrehidrasi ya dalam 24 jam boleh pulang. Tapi kalau di Lampung ini saya rasa kalau di derajat karena belum ada, berarti kalau diare atau gastroenteritis dengan dehidrasi derajat sedang, biasanya ya dirawat karena kan harus diinfus ya, gitu. Apalagi kalau berat itu bukan lagi dirawat, tapi memang harus masuk ke ruang rawat intensif atau PICU ya kalau untuk anak-anak gitu. Mm-mm. Oh, berarti gastro ini mau nggak mau ya harus masuk rumah sakit ya, Dok? Tapi bisa nggak sih, Dok, kalau dirawat sendiri di rumah? Iya tadi ya saya katakan bahwa Mm-mm. kalau dehidrasinya itu ringan atau Mm-mm. mungkin dia belum menunjukkan gejala dehidrasi, Mm-mm. boleh ya. Maka dokter juga sih tidak menyarankan untuk dirawat Mm-mm. ya. Tapi kalau misalnya dia itu sudah sedang dehidrasinya ya, apalagi berat, ya memang itu sudah harus dirawat gitu. Mm-mm. Iya. Berarti orang tua harus ini, Dok, ya, harus bisa melihat gejala, apalagi anak-anak kan nggak bisa ngeluh ya. Betul. Jadi Mm-mm. memang orang tua itu ya sebaiknya memantau tanda-tanda dehidrasi tadi yang saya bilang ya, apakah masih ringan, apakah sudah sedang, atau bahkan sudah berat. Jadi orang tua Mm-mm. itu punya peran di situ. Gitu. Mm-mm. Tanda-tanda dehidrasi ringan tadi saya bilang misalnya anaknya itu ya masih aktif ya, cuman mungkin kalau nangis air matanya agak sedikit, bibirnya agak kering gitu ya. Pipisnya Mm. sudah mulai jarang misalnya. Kalau dehidrasi sedang itu ya bibir lebih kering, matanya udah mulai cekung ya, lalu pipisnya sudah jarang, ya anaknya tampak kehausan dan rewel. Kalau berat tadi ya, bahkan anaknya itu sudah lemes ya, bisa juga sudah tidak sadar. Nah, makanya itu jangan sampai menuju atau sudah menjadi berat ya, tentunya mulai dari sedang tuh orang tua harapannya sudah mulai bisa mendeteksi. Sehingga jika terjadi dehidrasi sedang, anaknya itu akan dibawa ke IGD supaya Mm-mm. dilakukan pertolongan seperti itu. Mm-mm. Berapa lama, Dok, penyembuhannya? Lama nggak? Kalau kalau kita misalnya bicara penyebabnya, Mm-mm. kalau penyebabnya virus, paling sering itu namanya rotavirus. Mm-mm. Ya, itu bisa sekitar 4 atau 5 hari dia akan sembuh ya, akan perbaikan. Namanya itu sembuh sendiri ya, sama seperti penyakit virus lainnya, self-limiting disease namanya, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Ini Mm-mm. dipengaruhi faktor daya tahan tubuh seorang anak, ya. Faktor pertama kali diketahui sakit diare dan tentunya ditangani ya semakin cepat semakin baik gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang lebih dari 1 minggu itu kita sebut dengan eh, prolong diare ya. Kalau lebih dari Mm-mm. 14 hari ya itu disebut dengan diare kronis atau diare persisten. Mm-mm. Kalau yang kurang dari 7 hari tadi saya bilang yang kayak misalnya karena rotavirus itu namanya diare akut kurang dari Mm-mm. 14 hari ya, patokannya Mm-mm. 14 hari. Nah, jadi eh, tergantung penyebabnya ya, yang menyebabkan kenapa seorang anak itu bisa akut, bisa prolong, bisa menjadi kronis atau persisten. Jadi tergantung imunitas tubuh seorang anak. Yang kedua, tergantung dari eh, patogenitas atau kumannya ini termasuk kuman yang sifatnya itu sangat patogen ya, sangat kuat untuk menimbulkan penyakit atau tidak gitu ya. Gitu. Tuh, semua itu jadi banyak sekali perannya ya, gitu. Mm-mm. Iya. Nah, itu nanti setelah itu dia bisa sembuh total ya, Dok, ya, setelah pengobatan ya? Ya. Mm-mm. Jika memang belum ada kerusakan fili-fili usus. Fili-fili usus adalah sel-sel di usus kita, di mukosa kita, mukosa usus kita. Tadi saya bilang mukosa itu dinding dalam usus ya, yang berfungsi menyerap makanan, me- metabolisme laktosa gitu ya. Kalau itu belum ada kerusakan, ya dia akan baik saja sembuhnya itu kembali seperti sedia kala. Jika dia itu Mm. memang sudah terlanjur feelingnya itu rusak karena serangan kuman, misalnya
kita nunggu dulu si fil ini tumbuh lagi dengan baik, dan itu butuh waktu agak lama. Jadi masih Mm-mm. kadang-kadang masih ada gejala seperti misalnya eh, walaupun anaknya sudah tidak dehidrasi, mungkin BAB-nya masih agak lembek, lalu Mm. baunya juga masih asam gitu. Jadi tapi kalau secara umum, kalau misalnya itu sembuh ya dia sembuh total, bukan Mm-mm. sesuatu yang akan menetap gitu. Mm-mm. Iya. Ini anak-anak usia berapa dok rentan kena penyakit ini dok? Ya, ya seiring dengan perkembangan kematangan daya tahan tubuh ya, memang semakin muda umur itu semakin sering ya terkena penyakit infeksi ini ya, diare ini atau gastroenteritis ini ya. Nah, biasanya 1 sampai 3 tahun ya itu sering ya gitu. Mm-mm. Dan penyebab terseringnya pada usia-usia segitu adalah virus biasanya yang disebut Mm. dengan atau bernama rotavirus gitu. Mm-mm. Iya. Ya, Nah dok, tapi kan daripada ngobatin lebih baik cegah ya dok ya. Nah cara betul, betul. mencegahnya gimana ini dok? Iya, jadi cara mencegahnya adalah yang pertama tentunya meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan meningkatkan asupan makanan yang baik supaya gizinya baik, ya Mm-mm. kan? Nah, lalu dengan menjaga istirahat yang cukup, ya, pola hidup sehat, ya. Lalu menjaga higien dan sanitasi pribadi maupun lingkungan. Karena tadi kembali lagi kuman itu suka di tempat-tempat yang kotor ya, gitu. Jadi kita betul-betul harus bersih ya. Misalnya menyimpan makanan harus ditutup dan rapat sehingga tidak dihinggapi lalat yang membawa kuman, misalnya gitu ya. Terus cuci tangan sebelum makan itu juga salah satu pola higien dan sanitasi ya. Cuci tangannya tentu dengan sabun ya. Lalu Mm-mm. eh, memakan makanan tadi ya yang bersih juga ya, tidak dibeli di sembarang tempat yang kemungkinan misalnya dibuka tempatnya sehingga bisa kuman nempel di situ dengan mudah misalnya. Lalu juga bisa dengan imunisasi ya. Jadi ada imunisasi untuk mencegah diare yang disebabkan oleh kuman rotavirus tadi atau virus rota tadi ya. Nah, ini yang diberikan di usia di bawah 6 bulan sebanyak ada yang 2 kali sampai 3 kali seperti itu. Jadi bisa salah satu upaya pencegahannya. Mm-mm. Iya. Jadi dan tentunya jaga daya tahan tubuh anak ya dok ya itu penting ya. Betul. Iya, Heeh. betul sekali. Iya. Oke dokter, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Baik, terima kasih Mbak Dini. Heeh. Ayah, Bunda, Ibu Bapak di rumah ya bahwa gastroenteritis atau mungkin lebih dikenal dengan diare ini adalah penyakit ya yang menyerang saluran cerna yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, parasit ya yang ini merupakan golongan infeksi maupun disebabkan yang bukan infeksi seperti alergi, intoleransi ya, yang mana jika terjadi diare pada anak-anak kita, maka segeralah diperiksakan ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Dan ya, eh, jika memang diputuskan dirawat jalan atau di rumah, maka Bapak Ibu sangat sekali dimohon bantuannya bisa mengetahui derajat dehidrasi supaya Mm-mm. jika terjadi dehidrasi yang sedang atau jangan sampai berat gitu ya. Dehidrasi sedang sudah dibawa ke rumah sakit dan upaya pencegahan diare dapat dilakukan dengan meningkatkan imunitas tubuh dengan makanan yang bergizi, sikap atau perilaku hidup bersih dan sehat ya tadi dan juga dengan imunisasi seperti Hmm. itu. Iya. Oke dokter Roro, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya izin live ya. Iya dok. Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng dokter Roro. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya. Selamat sore.